keunggulan ya, salah Iya. satu keunggulan kita adalah one day service. Oke. Jadi 1 hari dia periksa itu kesehatan melalui MCO itu, sorenya Atau Pak, Yang pasti nih, Mhm. Pak, izin ya Pak. Yang pasti nama baru, wajah baru, semangat baru. Ya Pak. wow, nama baru, wajah baru, semangat baru ya, itu highlight. Halo kawan laut, wah selamat datang kembali di podcast Bukan PHP. Buka-bukaan di podcast sebelah pastinya. Tepuk tangan dulu dong. Nih semangatnya masih terus membara ya. Walaupun kita mungkin sedang ada yang makan, sedang ada yang tiduran, tapi kita harus tetap semangat ya. Karena kali ini podcast di PHP ini punya episode spesial yang pastinya memberikan informasi penting. Khususnya buat kamu yang peduli soal kesehatan kerja dan dunia pelayaran. Nah, kawan laut, kita sudah memiliki 2 narasumber yang luar biasa sekali di tengah-tengah kita. Apakah sudah terlihat? Jeng 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 jeng. Sudah belum ya? Sudah dong pastinya, karena sudah ada di depan kita nih, ada Bapak dan Ibu dokter nih. Penasaran gak sih? Kita langsung tanya aja kali ya, kenalan dulu. Boleh silakan Bapak, dengan Bapak siapa nih kira-kira Pak? Baik, terima kasih Mas Mufid, kawan laut semua. Perkenalkan, saya dengan Wisnu Wardana. Saya sebagai Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran, satu unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang fokus terhadap kesehatan dan tentunya juga kesehatan lingkungan kerja pelayaran. Wah, luar biasa sekali. Selamat datang Bapak Wisnu dan Terima kasih. didampingi ya dengan Ibu dokternya langsung ya. Boleh Ya. kenalan Ibu. Halo Mas Mufid dan Halo, kawan laut Ibu. semuanya. Kenalin, saya Dr. Lian Indriani. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Kerja Pelayaran di Balai Kesehatan Kerja Pelayaran. Wah, selamat datang Pak Wisnu dan Ibu Dokter Dian ya Lian Indriani. Ibu Dokter Lian, Mas. Lian. Yes. Wah, luar biasa sekali. Betul. Nih saya mendengar dari kata BKKP. BKKP ini kan Balai Kesehatan Kerja Pelayaran ya Bu ya dan Pak ya. Dan saya tuh masih penasaran gitu. Di bulan Juni ini tuh ada hal menarik apa sih? Gebrakan apa sih ini kira-kira yang ada dari BKKP ini? Yang setahu saya sih sebenarnya BKKP ini merupakan instansi atau ya sebuah lembaga yang mengatur tentang, tidak mengatur ya, yang bergerak di bidang kesehatan khususnya untuk di pelayaran gitu. Yang kita tahu kan ini masyarakat nih masih banyak yang belum tahu nih ini sebenarnya apa dan bagaimana gitu fungsi kerjanya Pak. Baik, terima kasih. Jadi kalau di bulan Juni tadi Pak Mas Mufid sampaikan Betul, ada apa gitu ya. Jadi bulan Juni itu ada Hari Pelaut Sedunia. Wow. Betul sekali. Jatuh pada tanggal 25 Juni ya Bu Dokter ya. Iya, betul, 25 Juni di bulan ini. Nah, kami di BKKP selama ini kan memang tugasnya paling utama itu adalah memastikan ya, memberikan pelayanan kesehatan kepada para pelaut kita, pelaut Indonesia yang ingin bekerja di atas kapal. Jadi ada semacam kegiatan pemeriksaan kesehatan yang memang kita lakukan terhadap para pelaut. Nah, terkait di tanggal 25 Juni ini adalah salah satu apresiasi kita kepada para pelaut kita yang tentunya kita di BKKP ini akan berencana untuk membranding. Oke, membranding ya ini. Membranding kembali BKKP ini, bukan BKKP-nya, tapi kita ada klinik. Oh, klinik. Nah, klinik kesehatan yang tentunya selama ini para pelaut juga memanfaatkan untuk pemeriksaan kesehatan. Gitu ya Bu Dokter ya? Betul sekali Bapak. Betul sekali. Klinik utamanya nih Mas yang Luar mau biasa di nih. branding ya. Klinik utama nih. Apakah sebelumnya punya klinik atau bagaimana nih Bapak Ibu? Ya, sebelumnya itu kami jadi Balai Kesehatan Kerja Pelayaran ini memang terdiri dari 2 kegiatan atau seksinya Oke. dua, yaitu kesehatan pelaut dan tenaga penunjang keselamatan pelayaran dan juga kesehatan lingkungan kerja pelayaran. Oke. Jadi yang untuk klinik utama ini di bawah seksi kesehatan pelaut dan tenaga penunjang keselamatan pelayaran. Nah, klinik ini Mas, Oke. ini berkembang sekali ya Pak, izin ya Pak ya. Wah, luar biasa. Betul-betul luar biasa, diperlukan oleh pelaut yang jumlahnya itu luar biasa ratusan ribu ya Pak ya, seluruh Indonesia gitu. Karena kami melayani ya medical check up untuk mereka sebagai persyaratan mereka
dalam bekerja. Oke. Wah, ini menarik nih. Kira tadi ada kata branding gitu. Apa sih sebenarnya di branding, Bapak Ibu? Jadi gini Mas, kita sudah lama nih memiliki klinik utama BKKP. Namun selama ini fokusnya terhadap para pelaut. Oke. Ya. Karena kita sekarang sudah menjadi badan layanan umum, maka tentunya masyarakat umum itu juga bisa memeriksa kesehatan di klinik kami. Luar biasa. Nah, untuk itulah kami akan melakukan branding terhadap klinik BKKP ini. Nantinya ke depannya kami berharap masyarakat atau publik itu tahu loh bahwa di sini ada klinik kesehatan yang bisa dimanfaatkan oleh publik itu sendiri, bisa melakukan pengecekan kesehatan, berobat atau apapun, sehingga tentunya ini akan semakin menambah pelayanan-pelayanan yang ada di klinik kita itu. Rencananya akan kita branding dulu. Wah, luar biasa sekali. Mungkin kalau misalnya saya sebagai masyarakat awam gitu ya, mungkin saya mendengarnya bahwa itu tuh klinik yang eksklusif hanya untuk pelayar. Tapi dengan hadirnya brandingan baru ini, mungkin berharapnya masyarakat juga lebih tahu ya tentang pelayanan ini bisa diakses oleh masyarakat. Seperti itu ya Ibu Bapak ya. Nah Pak, boleh di-spill nggak nih biar kawan laut di rumah nih bisa menjadi orang pertama yang tahu nama dari klinik utamanya BKKP Pak? Boleh dong. Wah, penasaran nih. Ini suatu kesempatan besar buat para penonton, bukan PHP. Wah. Karena ini adalah momen ya, betul, semacam Pak. spill yang kita tidak ngomong kemana-mana selain di buku. Eksklusif ya Pak ya, eksklusif ya. Wow, ini harus musik jing 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 ya nanti ya. Jing 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 jing. Aku bagian jing 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 ini Pak nih. Jadi artinya penamaan ini itu sudah melalui proses yang cukup panjang. Karena tidak serta-merta harus bisa menggunakan nama baru kalau belum ada izin dari unit kerja terkait seperti Dinkesnya. Sudinkesnya Pak, Sudinkes ya, iya betul Pak. Kesehatan itu juga prosesnya lama dan panjang. Termasuk penamaan ini juga yang milih itu tahu nggak siapa? Siapa Pak? Pak Dirjen Hubla. Wow, langsung Pak Dirjen ya, ini benar-benar luar biasa ya. Luar biasa ya Pak. Itu juga setelah berbagai macam pertimbangan gitu ya, akhirnya terpilihlah nama dan logo. Sehingga kalau boleh nih kita spill itu namanya adalah Sentra Maritim Medika. Wah, luar biasa sekali. Sentra Maritim Medika ya, dan ini pastinya langsung dikelola oleh BKKP. Betul ya Pak ya. Kalau lokasi sendiri di mana sih Pak? Bu Dokter bisa menjelaskan. Boleh Bu. Ya, jadi BKKP yang sekarang klinik utama BKKP yang bertransformasi menjadi klinik Sentra Maritim Medika tetap berlokasi di Jalan Raya Gunung Sahari nomor 65 Kemayoran. Wah, ini di Gunung Sahari ya kawan laut ya, luar biasa sekali nih. Aksesnya dekat. Transportasi umum gampang. Apalagi ya transportasi online ya itu. Iya betul sudah pasti ya. Pokoknya mudah diakses Mas di sana. Oke, luar biasa sekali, ini menarik sekali dengan hadirnya branding baru dan harapannya juga masyarakat lebih tahu ya, khususnya kawan laut yang sudah nonton. Bantu untuk menyebarkan, mungkin kawan laut juga butuh untuk akses pelayanan di pelayanannya BKKP di tadi Sentra Maritim Medika, bisa langsung datang ya ke Jalan Raya Gunung Sahari tadi ya Dok ya. Betul, nomor 65. Mungkin boleh diceritakan sedikit nggak sih semangat baru dari branding baru nih. Kira-kira apakah dari sistemnya juga akan berubah atau dari proses pelayanannya seperti apa? Boleh di spill lagi nggak? Aduh, ini banyak spill ya. Harusnya kontennya eksklusif nih, harus berbayar nih kawan laut nih. Tapi ini langsung diberikan gratis langsung dari BKKP. Silakan Dok. Atau Pak? Yang pasti nih Pak, izin ya Pak. Yang pasti nama baru, wajah baru, semangat baru. Ya, Pak. Wow, nama baru, wajah baru, semangat baru ya, itu highlightnya ya. Luar biasa sekali. Mungkin kalau dari program yang dilakukan oleh BKKP di Sentra Maritim Medika ini, apakah ada program sosialisasi yang menyasar masyarakat khususnya untuk di bidang kesehatan seperti itu Pak? Oke, baik, jadi gini Mas. Sebelum kita masuk ke program ataupun layanan yang dimiliki oleh BKKP, kami rebranding ini mempositioningkan diri, positioning sebagai klinik yang modern, terus kemudian klinik yang terpercaya, dan klinik yang fokus terhadap kesehatan masyarakat, termasuk masyarakat maritim. Jadi itulah brandingnya kami yang
kami coba ciptakan ke depannya nanti. Jadi luar biasa. BKKP luar biasa berkembang ya Pak ya. Nah ini salah satu kita mulai dengan klinik utama yang branding ini. Gitu. Ini saya setuju sih kalau dibilang gebrakan ini. Saya benar-benar wah kayak tercengang gitu mendengar ya. Ternyata aspeknya tuh luas sekali ya. Tidak hanya menyasar ke masyarakatnya atau ke personalnya, tapi lingkungannya juga. Boleh tahu nggak sih Dok, kira-kira aspek spill tadi deh. Tadi ada beberapa aspek kayak kebisingan gitu-gitu. Itu tuh sebenarnya bisa diakses langsung ke pelayanannya langsung atau via daring atau seperti apa Dok kira-kira? Sebetulnya kalau menghubungi BKKP itu banyak caranya ya Mas ya. Yang pertama bisa dari datang langsung ya, tadi ke kantor kami ya. Kemudian yang kedua bisa kita kontak-kontakan melalui medsos kami, ada bisa follow IG kami, Instagram. ya. Kemudian juga ada website kami bisa dikunjungi. Kemudian juga yang terakhir ini ya apa namanya YouTube kami bisa lihat mungkin kira-kira perkembangan dari jenis layanan kami itu apa aja. Kami aktif di sana untuk menggaungkan layanan-layanan kami. Gitu. Menarik nih, info menarik buat kawan laut yang penasaran tentang BKKP bisa langsung cek di YouTube-nya karena itu lengkap sekali informasinya ya. Benar. Di YouTube-nya di djpl.bkkp gitu. Oh, djpl.bkkp. DJPL BKKP aja Mas. BKKP aja. Iya, DJPL BKKP. DJPL BKKP ini ada di bawah ini ya. Editor maaf ya. Tambah-tambah kerjaan gak apa-apa ya. Tanpa dot ya. Tanpa dot. Oke. Ini juga saya juga akhirnya menarik kesimpulan bahwa BKKP ini awalnya eksklusif untuk pelaut, sekarang lebih ke inklusif untuk semua masyarakat, bahkan semua golongan pekerjaan gitu ya. Nggak cuma di pemerintahan tapi di swasta juga bisa untuk mencoba mengkonsultasikan permasalahannya di BKKP seperti itu ya. Nah ini juga tadi yang sempat saya jadikan pertanyaan gitu. Kira-kira ada nggak sih tantangannya Pak selama ini menjalani sebuah program seperti itu ya? Mungkin kita penasaran kali ya. Apa sih tantangannya Pak? Tantangan sih dimanapun pasti ada ya. Pasti. Apalagi untuk memulai sesuatu yang baru, membuka inovasi baru gitu ya, itu pasti ada tantangan. Kalau di BKKP tantangan utamanya itu adalah bagaimana gitu ya, kami ini di BKKP harus meyakini publik bahwa klinik BKKP ini adalah klinik yang juga menerima publik itu untuk memeriksakan kesehatannya di kita. Itu dulu. Jadi itulah yang mau kita harapkan bahwa persepsinya itu berubah untuk kedepannya. Dengan persepsi itu sudah berubah, tentunya tantangan lain akan ada, tapi itu akan lebih bisa dikendalikan gitu loh. Bisa diselesaikan untuk tantangan tersebut. Ya dimana kan banyak layanan-layanan nih. Layanan kita itu juga akan bersaing ketat dengan layanan yang ada di tempat lain, di rumah sakit lain atau di klinik lain gitu ya. Itulah yang kita bangun, bagaimana kita meyakini mereka bahwa di tempat kami juga bisa, dan kami punya tarif yang affordable gitu, yang memang bersaing gitu loh. Harga plat merah. Harga plat merah pula gitu. Harga plat merah. Tapi bisa buat publik kan, itu satu hal yang luar biasa kalau menurut saya. Menarik sih ini. Gitu. Saya melihatnya kawan laut nih salah satu yang beruntung menonton podcast kali ini karena ternyata ada pelayanan yang bisa kawan laut akses nih di BKKP, dan kawan laut merupakan orang yang eksklusif juga karena kawan laut tahu duluan dan mungkin bisa langsung datang ke Jalan Raya Gunung Sahari gitu ya Pak ya. Mungkin kalau misalnya dari BKKP sendiri ini ada, tadi kan ada berbagai macam jenis pelayanan di kliniknya ya Pak ya. Untuk cara aksesnya juga tadi sudah dijelaskan bahwa aksesnya bisa langsung melalui media sosial atau bisa langsung datang ke kantor seperti itu ya. Ada nggak sih layanan unggulan yang dijadikan gong banget nih? Kalau anak sekarang bahasanya gong gitu di BKKP gitu Pak. Atau Bu Dokter silakan Bu. Layanan unggulan kami tuh banyak Mas. Wah, apa aja tuh Bu? Pertama, kami melaksanakan medical check up. Medical check up. Nah, bisa terbagi dua nih, pelaut ataupun masyarakat umum. Yang khusus pelaut kita mengenalnya dengan medical check up Garuda. Di sertifikatnya karena ada lambang Garuda. Iya, betul. Jadi medical check up Garuda ini seperti medical check up pada umumnya. Pemeriksaannya meliputi pemeriksaan fisik, pemeriksaan gigi, kemudian pemeriksaan pendengaran,
pemeriksaan penglihatan, Oke. kemudian ada pemeriksaan radiologi, rekam jantung, dan juga ada pemeriksaan laboratorium. Oke. Nah, selain medical check up, kami juga tadi selain medical check up Garuda ya, kami juga melayani medical check up dengan flag state negara lain. Wow. Ada ILO, kemudian ada Panama, ada Liberia, ada Singapura. Wow, itu internasional ya. Yes, benar Mas. Luar Jadi biasa. nggak hanya untuk dalam negeri, kami mengupayakan pelaut-pelaut yang memang akan bekerja bukan hanya dalam negeri, bisa menjangkau luar negeri juga. Jadi pelaut-pelaut mendapat banyak kemudahan lah. Nah, selain itu kami juga punya hiperbarik. Oke, apa tuh dok? Nah, hiperbarik ini layanan istimewa. Kalau tahu tabung chamber yang panjang kayak kapal selam itu Mas, nah itu kami punya loh Mas. Wow. Betul sekali. Menarik nih. Betul. Jadi chamber ini atau hiperbarik ini adalah ruang udara bertekanan tinggi, di mana terapi dengan memasukkan oksigen. Oke. Seperti tujuannya sih manfaatnya seperti untuk dekompresi penyelam. Nah, itu untuk penyelam dan pekerja bawah air tuh biasanya. Oke. Kemudian juga ada untuk penyembuhan luka. Wow. Ya, biasanya pada orang-orang dengan kencing manis ya Pak ya. Nah, kemudian juga ada juga untuk ini kecantikan, dan yang terakhir untuk stamina. Wow. Barangkali kan misalkan yang aktif olahraga ya Pak, betul. gampang capek setelah olahraga, padahal yang pingin didapat dari olahraga ada kebugaran. Boleh rutin hiperbarik. Nah, kemudian kami juga ada vaksin center. Vaksin. Ya, benar Mas. Vaksin center ini biasanya diperlukan oleh teman-teman yang mau ibadah haji atau umroh. Oke. Tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk teman-teman yang mau traveling nih ke luar negeri. Itu kadang-kadang untuk ini ya pencegahan ya, akhirnya ada vaksin gitu. Kemudian juga kami punya yang istimewa di Indonesia mungkin belum banyak. Itu advanced color test. Advanced color test. Apa tuh dok? Jadi pada pelaut kita sama-sama tahu bahwa pelaut itu kerjanya cukup beresiko dalam hal keselamatan. Tidak boleh buta warna. Oke. Nah, buta warna ini pada pelaut-pelaut yang memang terdeteksi pada screening dari tes buta warna atau menggunakan buku Ishihara, ada pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan lanjutannya adalah lantern test dan Farnsworth. Wow. Di Indonesia belum banyak Mas, tapi kami punya loh, lantern test dan Farnsworth. Wah. Biasanya kebutuhan dari lantern test dan Farnsworth ini disesuaikan dengan jabatannya masing-masing pelaut. Luar biasa sekali. Iya. Oke, saya juga tadi penasaran banget nih dok. Tadi kan ada chamber gitu. Tadi apa itu dok nama Hiperbarik, betul. Saya sebagai travel creator yang suka jalan-jalan gitu ya, mungkin kawal laut juga ada yang suka jalan-jalan, itu ternyata relate banget ya. Kalau misalnya itu kayaknya saya bakal ke BKKP deh untuk coba pelayanannya langsung kali ya gitu. Dan karena ini juga jarang nih, saya juga baru tahu nih ternyata di BKKP juga ada gitu ya. Nah, tadi juga ngebahas tentang Hari Pelaut Sedunia nih dok, dan tadi juga kaitannya dengan para pelaut. Kira-kira apa sih tantangannya, kenapa pelaut ini harus ada medical check up dulu dan harus ada beberapa tadi tuh ada vaksin dan lain-lain. Kira-kira tantangan pelaut itu sebenarnya apa sih Pak? Nah, Bu Dokter nih. Bu Dokter. Oke, silakan. Baik, siap Mas Mufid. Jadi Mas Mufid, kan kalau pelaut itu ya pekerjaannya penuh resiko. Yang pertama, di laut itu nggak ada rumah sakit atau klinik. Tuh. Pernah nggak ketemu rumah sakit atau klinik di laut? Agak susah ya. Agak susah kayaknya, nggak ada kayaknya ya. Iya betul. Jadi dipastikan pelaut yang akan bekerja harus sehat. Harus sehat ya. Yes, benar, harus sehat. Itu yang pertama ya Mas, yang paling penting. Nah, yang berikutnya, resiko pekerjaan dari pelaut itu cukup tinggi, di mana kadang-kadang ada pelaut yang bertugasnya di ruang mesin, itu riskan sekali untuk terkena paparan dari kebisingan. Satu. Kedua, ada juga yang bekerjanya di ruang-ruang sempit. Artinya harus juga terpantau dari sisi berat badan. Kemudian juga ada juga
pelaut-pelaut yang memang kerjanya berada di ketinggian, kemudian juga ada juga yang berhubungan dengan kargo gitu. Nah itu kita harus benar-benar memastikan sebelum berlayar pelaut dalam kondisi fit. Gitu. Ini berarti penting banget ya untuk salah satu aspek utama ya sebelum melaut nih sudah dipastikan harus medical check up dulu karena jangan sampai ketika melaut justru malah banyak tantangannya yang mengacu pada kesehatan. Mungkin bisa jadi kesehatan jiwa juga kali ya ketika berada di laut kan hiburannya apa sih gitu kan dan itu bisa jadi salah satu langkah antisipasi untuk kita tahu gitu mitigasi seperti itu ya Pak ya. Nah kira-kira selama ini ada nggak sih Pak respons dari masyarakat terkait BKKP ini sendiri Pak? Pasti ada dong Mas. Seperti apa tuh? Jadi saya beberapa waktu yang lalu gitu ya coba untuk menyamar tanda kutip gitu ya menjadi seorang pasien yang ingin memeriksa kesehatannya gitu ya. Di situ saya mendapat kesempatan banyak ngobrol dengan para pengguna layanan kesehatan di BKKP. Dan pada saat itu datangnya di hari-hari yang memang penuh. Jadi klinik BKKP itu suatu hari itu rata-rata kedatangan hampir 50 orang. Wow, ini padat ya? Sehingga tempatnya itu menjadi crowded gitu ya. Karena dengan 50 atau 60 ya dok ya, itu penuh banget. Makanya kita mencoba untuk ngobrol dengan mereka. Kenapa mereka mau datang ke BKKP, terutama para pelaut ini. Ternyata di BKKP itu mereka bilang adalah fast response, dan juga layanan medical check up-nya itu ada yang namanya keunggulan ya. Salah satu keunggulan kita adalah one day service. Jadi satu hari dia periksa itu kesehatan melalui MCO itu, sorenya sudah bisa mendapatkan hasilnya. Wow, cepat banget, singkat ya. Luar biasa karena biasanya butuh waktu 2-3 hari. Betul. Gak ada di tempat lain ya Pak. Gak ada di tempat lain ya kawan laut nih. Gak ada di tempat lain. Kawan laut gak ada bedanya. Jadi hanya ada di BKKP. Itulah yang membuat mereka itu mau datang gitu ya, sampai bela-belain datang gitu mencari BKKP dan untuk memeriksakan kesehatannya MCU itu ya dalam waktu 1 hari selesai. Udah gitu, yang paling penting lagi dok ya, pelayanan dari teman-teman di klinik itu ya luar biasa ya. Mereka melayani benar-benar dengan hati, kemudian mereka juga merespon apapun yang menjadi keinginan, bahkan bukan cukup cuma keinginan yang baik saja, kritik ataupun masukan juga direspon dengan baik. Nah, branding ini salah satunya adalah memperbaiki sistem komunikasi publiknya, ya, di mana yang selama ini belum terjamah, bukan berarti enggak ya, belum terjamah, kita perbaiki ke depannya sehingga kita bisa mendapatkan respon bukan hanya orang-orang yang datang ke klinik saja, tapi dari media sosial, dari Google review yang selama ini belum kesentuh, kita coba masuk ke situ juga. Wow, menarik sekali ya. Ini sangat sat bergerak ke sana ke sini gitu ya, biar masyarakat juga tahu ya infonya gitu ya. Dan mungkin kawan laut yang baru tahu juga ini penasaran nih, kira-kira ada pesan khusus nggak sih Pak buat para masyarakat yang masih ragu gitu untuk datang ke BKKP? Pesan khususnya intinya coba dulu deh. Coba dulu ya. Periksain kesehatan ya. Jangan sampai nunggu sakit, tapi datang dulu cek kesehatan. Manfaatkanlah layanan-layanan yang ada di kami. Karena bukan cuma medical check up, juga ada layanan lainnya seperti mata, ya, jantung juga ada, paru-paru, apapun gitu ya. Bahkan kita juga ada dokter-dokter spesialis di sini juga yang siap melayani gitu ya. Sehingga saya pastikan kalau sudah datang gitu ya, pasti akan terpenuhi kebutuhan layanan kesehatannya. Sehingga ini tentunya akan membuat kami bersemangat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kami. Wah, luar biasa sekali nih. Kalau BKKP sudah semangat, pastinya kawan laut juga semangat dong untuk berusaha membuat kualitas kesehatan yang baik melalui BKKP. Boleh langsung diperiksakan, mungkin ada keluhan apa, dicoba dulu aja datang ke BKKP. Gak usah ragu, gak usah gundah, gak usah gulana. Karena yang gundah gulana cukup Dilan aja, kita gak usah. Nah, ini penutup nih dok. Mungkin tadi juga kita bahas sedikit. Boleh gak di-spill lagi nih kira-kira kalau misalnya untuk masyarakat yang ingin datang ke BKKP, ada di mana dan informasi lengkapnya di mana? Boleh dikasih tahu lagi nggak sih untuk penutupan nih? Oke, kawan laut. BKKP hadir di Jalan Raya Gunung Sahari nomor 65 Kemayoran.
Jadi di sana ada yang terdekat itu ada stasiun Transjakarta. Aksesnya gampang sekali. Kemudian kami juga memberikan layanan tidak hanya hari kerja, tapi hari Sabtu kami juga buka. Jadi dari jam Senin berapa tuh, Dok? Sampai Jumat kami dari jam 8 sampai jam 16. Jam 8 sampai jam 16. Yes. Oke. Tapi kalau hari Sabtu kami buka setengah hari dari jam 8 sampai jam 12. Oke. Gitu. Wah, ini luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak nih, Dok. Dan jangan lupa follow, Mas. Oke, jangan lupa follow ya. Ini langsung muncul nih. Apa, Dok, Instagramnya? IG BKKP adalah @djpl_BKKP. @djpl_BKKP. Oke. Untuk websitenya boleh dikunjungi. Kami hadir di www.bkkp.devhub.go.id. bkkp.devhub.go.id. Langsung ting. Kemudian yang terakhir subscribe YouTube-nya BKKP, YouTube channelnya di JPL BKKP. Di JPL BKKP. Wah, luar biasa sekali. Tepuk tangan lu dong untuk kita semua. Kawan laut. Wah, kawan laut salah satu orang yang beruntung pastinya telah hadir dan mendengarkan podcast ini sampai habis karena banyak sekali spal-spill dari BKKP dan mungkin kawan laut juga sudah mulai penasaran nih kira-kira kapan rencana mau ke BKKP gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Wisnu, terima kasih juga Bu Dokter atas kesempatannya berbagi spill-spillnya. Terima kasih, semoga sampai gebrak nih saking semangat. Semoga banyak masyarakat juga yang lebih tahu BKKP dan fungsi unit pelayanannya juga semakin optimal ya, Dok ya. Ya, Dok dan Pak seperti itu ya. Dokter juga. Oke. Baik, Dokter Wisnu. Baik, terima kasih kawan laut. Ya, kawan laut, tadi kita sudah berdiskusi dan ngobrol-ngobrol spal-spill dari BKKP dan saya juga mau mengingatkan bahwa tepat di Hari Pelaut Sedunia pada tanggal 25 Juni 2025 nanti akan diluncurkan logo dan penamaan baru dari klinik utama BKKP. Jadi stay tune terus di sosial medianya BKKP di sini. Twing. Editor tolong ya. Oke, jangan lupa stay tune terus karena bakal banyak informasi yang akan dibagikan oleh BKKP di sosial medianya pastinya. Nah, saya Mufid pamit undur diri. Terima kasih banyak kepada Bu Dokter dengan Bu Dokter siapa? Dokter Lian. Bu Dokter Lian dan Bapak siapa? Wisnu. Bapak Wisnu. Terima kasih banyak Bu Dokter dan Bapak Wisnu telah bergabung di podcast kali ini. Semoga terus sehat selalu dan BKKP terus mengudara. Wah, luar biasa sekali. Saya Mufid pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Podcast bukan PHP. Buka-bukaan di podcast sebelah. Pasti. Dadah. Sampai jumpa.